Pemirsa iNews secara eksklusif mendapatkan data percakapan dan juga pesan singkat di HP Vina. Hasil ekstraksi data pada HP Vina menunjukkan masih ada percakapan dengan Mega pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Berbeda dengan keterangan Suroto, saksi yang menemukan Vina dan Eki di jembatan Kepompongan mengatakan melihat kedua korban tergeletak di dekat jembatan sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, dari data SMS di ponsel Vina ditemukan bahwa Vina masih berkomunikasi dengan teman dekatnya Mega pada pukul 15.14 UTC atau pukul 22.14 jika dikonversikan ke waktu Indonesia Barat. Dalam pesan yang dikirimkan oleh Vina, ia menanyakan keberadaan Mega. Percakapan ini menunjukkan pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih dalam kondisi hidup dan sehat. Sementara itu, pemirsa, dari percakapan yang terungkap dari hasil ekstraksi SMS di HP milik Vina, ini menunjukkan bahwa Vina, Mega dan Widi berteman dekat. Pemirsa, kuasa hukum keluarga almarhumah Dini Sera memenuhi panggilan Komisi Yudisial. Pemanggilan tersebut terkait aduan dugaan kejanggalan dalam putusan hakim yang membebaskan Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Dini Sera. Kuasa hukum almarhumah Dini Sera melakukan pemeriksaan di Komisi Yudisial sebagai pelapor. Pemeriksaan berkaitan dengan putusan bebas Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Ronald Tanur, di mana sebelumnya Ronald Tanur didakwa melakukan penganiayaan dan menyebabkan Dini Sera meninggal dunia. Putusan bebas ini membuat kuasa hukum Dini Sera melaporkan ketiga Hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas kejanggalan dalam putusan tersebut. Hari ini kami datang ke Komisi Yudisial menindaklanjuti panggilan dari Komisi Yudisial untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan dari kami terhadap 3 majelis hakim yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Bapak Erintua Damanik, Bapak Heru Anindyo, dan Bapak Mangapoi. Proses penanganan kasus ini menurut kami itu tidak fair. Artinya hakim itu tidak objektif dan berpihak menurut kami tidak berpihak kepada korban itu. Kemudian kami juga ingin menunjukkan bahwasannya apa yang diambil oleh hakim di dalam pertimbangannya itu bertentangan dengan fakta hukum ya. Artinya di sini kami tidak dalam rangka untuk mengintervensi putusan ya, tapi bagaimana hakim itu tidak memiliki objektivitas di dalam proses mengambil pertimbangan hukum, karena itu bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Sebelumnya, Ronald Tanur terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti divonis bebas oleh Hakim PN Surabaya. Hal ini menyita perhatian publik hingga akhirnya keluarga korban dan pengacara korban melaporkan ke 3 majelis hakim, yakni Erintua Damanik, Heru Anindyo, dan Mangapul ke Komisi Yudisial. Dari Jakarta, Naura Syafiqah dan Di Bernadi iNews melaporkan. Pemirsa, kantor imigrasi kelas 1 Denpasar, Bali akhirnya mendeportasi seorang anak warga Ukraina bersama ibunya. Keduanya dideportasi karena izin tinggal telah kadaluarsa. Aka, bocah berusia 7 tahun warga negara Ukraina bersama ibunya akhirnya dideportasi oleh kantor imigrasi kelas 1 Denpasar, Bali pada Kamis pagi. Keduanya dideportasi melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Aka bersama ibunya datang ke Indonesia pada 21 Desember tahun lalu dengan izin tinggal berlaku hingga 21 Januari 2024. Karena telah melebihi batas waktu izin tinggal sehingga keduanya harus menjalani sanksi deportasi. Anak dan ibunya saat ini baik-baik saja, tidak ada masalah baik secara mental maupun secara fisik. Tujuannya hanya liburan ke Bali, tapi yang bersangkutan tidak ada itikat baik untuk memperpanjang visa sehingga visa tersebut sudah habis masa berlakunya dan overstay. Saat dibawa petugas menuju kendaraan, bocah Aka atau biasa disebut si Kocok menangis kencang. Sebelumnya marak beredar di media sosial rekaman video si Kocong yang berkeliaran di kawasan wisata Ubud. Bahkan dalam beberapa video terlihat bocah tersebut membawa senjata tajam.
Beredarnya video tersebut membuat petugas kemudian melakukan penelusuran dan mengamankan AK bersama ibunya. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya telah mengidentifikasi pemeran video asusila yang diduga mirip anak musisi berinisial AD. Saat ini polisi telah menangkap 2 orang yang disebut sebagai penyebar video tersebut. Polisi terus menyelidiki kasus video asusila mirip AD yang merupakan anak musisi. Polda Metro Jaya mengaku telah mengantongi identitas pemeran pria dalam video tersebut. Polisi telah memeriksa AD, penyidik mengajukan 6 pertanyaan kepada AD yang saat ini berstatus sebagai saksi. Tadi hasil pemeriksaannya seperti apa, Pak? Apakah saksi ini adalah orang yang ada di video tersebut? Kemudian jika benar, maka dibuatnya kapan, prosesnya bagaimana, kemudian bagaimana video ini bisa tersebar dan lain sebagainya. Objek perkaranya adalah penyebaran konten elektronik video bermuatan pornografi. Nah, kemudian video yang diduga bermuatan pornografi itu tentunya ada pemerannya. Ini yang didalami. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menangkap 2 orang yang menyebarkan video sur tersebut hingga viral di media sosial. Keduanya kini telah ditahan di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang bocah di Pekanbaru Riau mendapat tindakan kekerasan di tempat penitipan anak atau daycare. Polisi menetapkan pemilik daycare sebagai tersangka. Inilah video penyiksaan anak yang dilakukan pengasuh daycare di sebuah ruko di Jalan Pendawa 5, Pekanbaru Riau. Dalam video terlihat pengasuh anak mengikat kaki anak perempuan dengan lakban. Pelaku juga melakban mulut sang anak. Sebelumnya korban juga tidak diberi makan dengan alasan agar tidak buang air kecil dan buang air besar. Orang tua korban pun melaporkan kasus penganiayaan anak ini ke Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) pada 31 Mei 2024 lalu. Ketua LPAI Seto Mulyadi menjelaskan bahwa korban yang berusia 4 tahun tersebut masih trauma dan tidak mau ke sekolah. LPAI juga mendesak polisi untuk segera menindak pelaku sekaligus memproses hukum pemilik daycare. Kami juga menyimpulkan bahwa ini adalah fenomena gunung es yang banyak terjadi di berbagai tempat, yaitu kekerasan terhadap anak yang kadang-kadang tidak terdeteksi oleh lingkungan. Laporan ini berawal dari tanggal 31 Mei 2024 di suatu tempat penitipan anak yang tempat D. Polisi telah menetapkan pemilik tempat penitipan anak Early Steps Daycare sebagai tersangka. Saat ini tempat penitipan anak Early Step Daycare yang diduga tidak memiliki izin sudah tutup sejak beberapa bulan lalu. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Sementara di Jember, Jawa Timur, pemirsa, diduga konsumsi minuman dengan pemanis buatan dalam jangka waktu lama. 2 anak di Jember alami gagal ginjal kronis dan juga harus lakukan cuci darah. Tingginya angka penderita gagal ginjal pada anak-anak di Indonesia memantik seluruh masyarakat termasuk orang tua dan guru agar ikut memperhatikan konsumsi makanan dan minuman pada anak-anaknya. Di Jember, Jawa Timur, seorang remaja dan anak-anak harus cuci darah secara rutin di RSD Subandi, Jember, lantaran mengalami gagal ginjal kronis atau stadium terminal. Pengobatan gagal ginjal pada anak tergantung seberapa parah kondisi ginjal. Cuci darah merupakan cara terakhir agar fungsi ginjal dapat terkontrol. Minuman yang mengandung pemanis atau mengandung zat pewarna sintetis atau mengandung bahan-bahan kimia tertentu dalam jangka waktu yang lama itu juga akan membebani ginjal. Gagal ginjalnya kronis atau stadiumnya sudah stadium akhir atau stadium terminal, maka cuci darah itu merupakan solusi akhir ya, karena fungsi ginjalnya sudah tidak.
Pentingnya mengatur pola makan dan minum dengan gizi seimbang, tidak jajan sembarangan, dan mendapat imunisasi rutin serta lengkap penting untuk antisipasi dini gagal ginjal. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Puluhan orang keracunan usai menyantap makanan ketan koro di Lumajang, Jawa Timur. Saat ini sampel makanan sedang diuji di laboratorium untuk mengetahui penyebab keracunan. Total ada 31 warga yang harus dilarikan ke puskesmas karena mengalami keracunan makanan di Dusun Blimbang, Desa Tempur Sari, Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Seluruh pasien mengalami gejala muntah-muntah dan sakit kepala. Dari seluruh korban, 18 diantaranya harus dirawat intensif karena mengalami dehidrasi. Peristiwa keracunan ini bermula saat warga mengikuti acara pengajian dan memakan ketan yang disajikan tuan rumah. Namun keesokan harinya puluhan warga mengeluhkan sakit kepala hingga muntah dan harus dibawa ke puskesmas. Ini kan yang korbannya bukan hanya yang makan di tempat, tapi juga tetangga-tetangga yang kebetulan diantar gitu loh. Jadi yang untuk yang anggota yasinan juga ada, kemudian tetangga yang lebih banyak, ibu-ibu yang lebih banyak rupanya ini. Anak-anak ada tiga anak-anak. Belum diketahui penyebab pasti keracunan ini, namun petugas sudah mengirim sampel makanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang untuk diuji coba laboratorium. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan menyerbu pelayanan pengobatan gratis dan sunatan massal di Pandeglang, Banten. Pemirsa, tim dokter umum dan spesialis dari RSUP Dr. Sita Nala tanpa lelah memberikan pengobatan gratis bagi lansia dan juga masyarakat kurang mampu. Layanan yang digelar di Pendopo Bupati meliputi berbagai pemeriksaan mulai dari penyakit umum, THT, paru-paru, saraf, neurologi hingga sunatan massal. Kegiatan bakti sosial ini sangat membantu warga yang tidak memiliki akses mudah ke layanan kesehatan. Warga berharap pengobatan gratis serupa bisa kembali diadakan di masa depan karena tingginya biaya pengobatan saat ini. Per jam 10 pagi tadi sudah mendatar sekitar 420 orang. Itu terbagi dari beberapa pelayanan kita dokter spesialis dan yang untuk sunat baru 15 orang. Mudah-mudahan ya kita membuka ini sampai jam 4 sore nanti dan antusias masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan. Pemirsa, iNews Media Group menggelar ajang bergengsi Pemimpin Daerah Awards 2024 di Jakarta. Dalam acara tersebut, pemerintah Kota Bandar Lampung meraih penghargaan dalam kategori peningkatan ekonomi daerah. Ajang bergengsi Pemimpin Daerah Awards 2024 kembali digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis malam. Acara yang digelar iNews Media Group ini memberikan apresiasi kepada pemimpin daerah yang telah berkontribusi besar kepada wilayahnya. Sebanyak 22 instansi pemerintah daerah meraih penghargaan dalam 7 kategori. Salah satunya kategori peningkatan ekonomi daerah yang diraih oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan UMKM. Meningkatkan dan mendukung kegiatan UMKM adalah salah satu strategi sukses untuk meningkatkan ekonomi daerah di Bandar Lampung. Penghargaan diterima langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Hajah Eva Duyana. Alhamdulillah kami Bandar Lampung mendapatkan award ya masalah UMKM dan dilihat dari prestasi dari pemerintah di mana pemerintah pendampingan kepada UMKM yang ada di Bandar Lampung dari awal, apalagi masa pandemi kemarin kita UMKM yang ada di Bandar Lampung tidak bisa bergerak, tapi dengan adanya pemerintah memberikan bantuan juga masukan, saran, dan juga pinjaman tanpa bunga untuk warga masyarakat Kota Bandar Lampung penggiat usaha. Insya Allah semua penggiat usaha bisa maju ke depan untuk Kota Bandar Lampung yang kita cintai ini. Penghargaan ini dapat memotivasi para kepala daerah untuk memberikan dampak bagi masyarakat. Diharapkan juga kepala daerah bisa memangkas proses bisnis layanan untuk memudahkan masyarakat.
Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Nadifa Adine, iNews melaporkan.